Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MDS di sini dalam segmen Selebes Update. Pada sesi kali ini saya tidak sendiri seperti biasa. Saya ditemani oleh narasumber yang akan bercerita tentang kendala dan kasus yang ia derita. Namun kepada seluruh netizen yang ada di luar sana, bijaklah dalam memberikan tanggapan, jawaban, serta bisa dikategorikan sebagai sebuah penghargaan tersendiri karena ada seorang narasumber yang ingin mengungkapkan keluh kesah yang selama ini ia pendang selama berapa tahun? 19 tahun. Selama 19 tahun, luar biasa lamanya. Baru kemudian kali ini ia ungkapkan karena baru sadar bahwa ia sudah terlepas dari belenggu-belenggu yang ada. Dengan Ibu siapa? Ibu Arwina. Arwina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kondisi sekarang baik, Bang. Baik-baik ya. Iya. Jadi saya mendengar ini dari sumber yang ada bahwa Ibu Arwina selama ini baru sadar ya, selama 19 tahun bahwa kondisi yang selama ini menimpa Ibu Arwina itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Iya. Perkara tentang kondisi kehamilan Ibu. Mungkin bisa diceritakan kepada para netizen. Jadi kehamilan itu kehamilan anak kedua. Bisa diceritakan dari awal? Iya. Saya hamil saat melahirkan anak pertama kan kondisinya saya dioperasi di seksio. Terus Bisa mendekat ke mikrofonnya. saya di seksio, jadi 2 tahun kemudian, kurang lebih 2 tahun kemudian saya hamil kembali. Tapi pada masa di seksio itu saya dipasangkan ini yang letter T, alat kontrasepsi. Alat yang kontrasepsi pencegah kehamilan. Iya, untuk mengunci supaya saya tidak hamil. Tapi kok tiba-tiba saya kaget kok saya hamil. Iya. Terus kita komunikasi, kita konsul ke dokternya yang bersangkutan. Dokternya bilang ya udah dilanjut. Artinya dilanjutkan, dokter juga tidak minta bilang harus di ini. Oke. Jadi saya lanjutkan kehamilan yang kedua. Jadi hamil anak kedua itu setiap saya kontrol ke dokter sampai titik saya mau melahirkan, kondisi dokter selalu bilang baik-baik saja. Kondisi dokter maksudnya kondisi apa sih ya? Kondisi kehamilan saya, Bang. Jadi setiap saya kontrol kan di USG, Bang. Iya. Kita tanya, bagaimana dok? Oh bagus. Terus? Artinya perkembangannya bagus. Jadi saya pikir ya baik-baik saja dong. Atas pengakuan dokter tersebut? Iya, kan hasil USG. Ada anunya di USG-nya. Jadi ya kita lanjutkan sampai titik saya mau melahirkan. Iya. Saya melahirkan anak kedua itu bersamaan dengan tanggal kelahiran putri saya yang kan saya di seksio, Bang. Jadi saya ambil tanggal, dok gimana? Dia bilang mau tanggal berapa? Tadinya dokternya itu mau tanggal yang agak lebih jauh. Jadi tapi saya bilang, dok bisa enggak dimajukan sedikit pada tanggal 2 Mei? 2 Mei 2006 saat itu. Iya. Karena putri pertama saya 2 Mei 2004. Saya bilang biar sekalian samaan ulang tahunnya, Bang. Bisa enggak, dok? Oh bisa. Jadi jatuh tanggal 2 Mei, saya operasi itu tanggal 2 Mei 2006. Pagi, Bang. Jadi jam 8, jadi saya masuk ruang operasi. Tapi sebelum masuk ruang operasi, sempat ketuban saya pecah. Sebelum masuk ruang operasi? Ya, dipaksakan, artinya begini Bang, dipaksakan kondisi untuk saya melahirkan normal. Menunggu. Iya. Saya tahu dokter yang bersangkutan menunggu untuk lahiran normal. Mencoba lahiran normal. Tapi saya sudah minta, dok, kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, saya operasi, saya sudah siap. Tapi beliau tahan sampai titik
pecah ketuban. Hmm. Di situ tidak bisa lagi karena sudah pecah ketuban, Bang. Jadi harus operasi, harus ambil tindakan operasi. Jadi jatuhnya tanggal 2 Mei itu. 2 Mei 2006. Iya, 2 Mei 2006 ya. Iya. Jadi 2 Mei waktu habis lahiran, saya sudah dengar desas-desus. Iya. Di rumah sakit saat saya jenguk, saya tanya dokternya, putri saya kok masuk inkubator? Ada masalah, Dok? Tidak ada penjelasan dari dokter dan dari perawat. Tidak ada. Dari rumah sakit pun tidak ada penjelasan apa-apa di situ. Saya dengar desas-desus dari ibu-ibu yang sudah melahirkan, sesama ibu-ibu. Saya dengar mereka selentingan-selentingan kalau putri saya bermasalah. Ada yang bermasalah. Saya kaget. Yang dalam inkubator saat itu cuma putriku. Nah, saya tanya, tidak ada pemberitaan apa-apa. Sampai tanggal 3 Mei, kurang lebih sekitar jam 9-an pagi, istilahnya mungkin ya, putri saya di situ koma kondisinya. Dilarikan, perawat dan dok, saya kurang paham, Bang. Pokoknya diminta saya larikan, dibawa putriku ke rumah sakit Katrina Bot. Karena fasilitasnya Katrina Bot untuk dokter anak di situ yang terbilang bagus. Lengkap ya? Terbilang lengkap. Oke. Jadi bapaknya bawa anaknya ke Katrina Bot. Sampai di sana ada kurang lebih sekitar sejam lah, sekitar jam 10-an lah saya dengar kabar putriku meninggal. Oh, di situ ketika dibawa atau di perjalanan? Tidak. Sampai di rumah sakit masih ada tindakan, menurut bapaknya masih ada tindakan dokter. Artinya dokter atau apa, pokoknya sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit baru meninggal, Bang. Oke, saya bertanya dulu, jauh sebelum putri ibu meninggal dalam hal ini, pada saat di rumah sakit, siapa yang menemani pada saat itu? Nenek saya. Nenek pada saat itu? Nenek saya, ibunya ibu saya. Ibunya ya? Iya. Oke. Nah, pada saat itu kondisi saat ditemani, tahu si nenek ini bilang kondisinya ini seperti demikian adanya? Enggak. Tidak diberitahu sama sekali? Tidak ada dari pihak keluarga yang tahu kondisinya bagaimana anakku. Karena tidak ada pemberitahuan dari dokter. Nah, tidak ada. Kita maju lagi. Nah, setelah diketahui bahwa Ananda, putri keberapa? Putri kedua, Bang. Putri kedua itu meninggal. Apa yang ada pada saat itu? Apa yang ada dalam perasaannya ibu saat itu? Waduh, kalau boleh dibilang sih, Bang, sampai sekarang saya tidak bisa ikhlas. Belum bisa ikhlas. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun? Iya. Ada pernyataan resmi dari pihak dokter, dari pihak medis? Tidak ada. Justru itu yang saya tunggu. Tapi tidak pernah ada sampai sekarang. Pada saat itu kan otomatis kita terus bertanya di benak kita, apa penyebab kematian? Iya. Cuman saya karena mungkin terpukul, saya tidak mau datang ke dua rumah sakit. Ke rumah sakit yang bersangkutan tempat saya lahiran dan ke Katrina Bot. Saya tidak mau lihat itu rumah sakit. Karena setiap lihat itu, saya pasti shock. Trauma ya? Iya. Shock, trauma, depresi. Iya. Sampai itu saya bawa sampai bertahun-tahun. Karena tidak ada penjelasan juga. Tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mempertanyakan itu? Saya mau mencoba, Bang. Tapi saya terhalang dari orang-orang tua saya. Untuk, namanya orang tua ya. Nggak mau mungkin lihat kita bermasalah. Jadi mereka bilang, udah ikhlaskan. Saya coba untuk ikhlas. Sampai 19 tahun ini. Sampai titik beberapa hari ini saya berpikir, saya tidak bisa, saya belum bisa ikhlas, saya harus maju untuk putriku. Karena setiap masa, ada setiap ini, saya seperti dengar suara,
anak kecil panggil saya. Saya walau alam ya itu di luar saya, tapi selalu suara panggil saya mama. Kalau kebetulan putri saya yang kedua itu mukanya persis sekali dengan ibuku, duplikatnya ibuku. Oke. Nah, dari pihak medis, pihak rumah sakit. Nah, sebelum ke Katrina Bot ya, ini yang tangani dokter praktek atau spesialis? Spesialis bang, spesialis. Saat itu sudah spesialis hebat, dokter yang bersangkutan. Dokter yang bersangkutan sudah spesialis hebat? Sudah. Bahkan untuk memasang kontrasepsi pengaman kehamilan saja nggak becus? Saya nggak paham. Karena saya setiap tindakan masalah medis ya bang, saya nggak mau kalau ini harus dokternya, seandainya dokter yang bersangkutan dokternya. Bahkan untuk pasang infus pun saya agak trauma dengan jarum. Waktu kehamilan anak ketiga, saya boleh kok dikonfirmasi ke dokter yang satu ini. Saya kan pindah dokter bang. Saya minta kalau saya dipasangkan infus harus dokter anestesi. Atau dokter yang bersangkutan, saya tidak mau perawat. Pokoknya yang ambil tindakan sama saya di tubuh saya harus dokter. Mungkin karena sudah pernah trauma. Mendapatkan kejadian ya. Iya, minimal kalau bukan dokter, perawat senior. Iya, tapi waktu kehamilan anak ketiga itu saya ada perawat senior tapi sudah meninggal bang. Jadi dibilang kalau begitu perawat baru semua saya tidak mau. Yang pasangkan info saya perawat senior. Otomatis kan kita tahu sepak terjang yang menangani anak kedua ini sebelum meninggal nih. Sudah kita tahu, sudah kita tracking. Karena kan anak pertama sama beliau juga, dokter yang bersangkutan juga. Jadi otomatis anak kedua dipercayakan kepada beliau. Kembali ke beliau. Kalau boleh tahu, beliau itu praktek di rumah sakit mana? Dulu beliau praktek itu di rumah sakit. Budi Mulya. Kebetulan rumah sakitnya itu bang. Budi Mulya ya? Iya. Dokter spesialis di sana spesialis di sana. Beliau yang punya itu rumah sakit. Rumah sakit Budi Mulya ya? Nah, mungkin bisa kita jelaskan pada saat di rumah sakit Budi Mulya seorang dokter yang bergelar spesialis kandungan itu tidak mempersiapkan fasilitas yang begitu lengkap, bahkan dikirim ke Katrina Bot dalam hal ini. Saya tidak bisa paham masalah kondisi rumah sakit yang bersangkutan, cuma disampaikan putriku harus dikirim ke Katrina Bot. Kok dikirim? Emang ada apa? Dia bilang di sana fasilitas untuk pemeriksaan anak-anak katanya lengkap. Dokter anak terbaik di sana. Jadi ya otomatis saya sebagai ibunya pasti bilang ya kalau memang terbaik di situ ya cari yang terbaik. Tapi tidak terlintas di kepalaku istriku akan. Iya. Saya paham. Iya. Jadi apa perasaan yang ingin kita sampaikan kepada para netizen dalam hal ini untuk kemudian mengobati rasa sakit ini? Kalau untuk mengobati barangkali tidak bisa bang, tidak bisa sampai kapan. Tapi kalau untuk sebagai sampel, sebagai contoh, saya pernah jadi korban. Jangan sampai ada ibu-ibu lain yang mengalami hal yang sama dengan saya. Dan di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama. Pesannya kepada para netizen seperti apa? Agar terhindar dari hal tersebut. Dan mau diapakan menurut psikologis kita sendiri, mau diapakan kondisi ini? Iya, pertama harus tahu betul kondisi kehamilan kita, terus harus sebelum 19 tahun ya, setidaknya bisa berdamai dengan kondisi dan fight, melawan.
Iya, karena saya saat ini sebenarnya kalau dibilang baik-baik saja sekali sih mungkin tidak. Iya, karena sampai sekarang Terbawa beban psikologis yang beban begitu. psikologis. Karena Ah, setiap saat, setiap waktu, apalagi putri itu kan ulang tahunnya bersamaan dengan kakaknya. iya, iya, iya. Jadi kalau kakaknya ulang tahun, saya pasti bilang harusnya 2 putri yang saya rayakan. Iya, iya, iya. Iya kan? Ini yang membuat kita kadang memikirkan itu. Iya, tiap rayakan ulang tahun, ya harus kakaknya ulang tahun kita ucapkan, wah harusnya 2 orang ini di tahun ini, di tanggal ini harusnya 2 orang yang ulang tahun, cuma beda 2 tahun. Nah, pertanyaan terakhir saya kepada ibu dalam hal ini sebagai korban daripada yang diduga malpraktek di rumah sakit apa? Budi Mulia, Bang. Budi Mulia. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa harapan terbesar ibu untuk ibu-ibu yang mau melahirkan ke depannya seperti apa? Bisa mungkin disampaikan kepada para netizen. Iya, sebelum hamil, pertama tahu kondisi dokternya dulu, karena nanti saat terakhir, nanti saat putriku meninggal, saya tahu dokter yang bersangkutan itu tidak terlalu paham soal kelahiran operasi, tapi dia paksakan, makanya dia paksakan untuk normal. Jadi dipaksakan normal. Kalau saya saat itu saya bilang kalau memang nggak bisa normal, ya operasi saja dok. Saya udah berapa kali minta operasi dok, operasi. Intinya dia berspekulasi dengan tubuh seseorang ya. Iya, boleh dibilang begitu, Bang. Kalau berspekulasi terhadap sebuah tubuh, sama halnya kita bereksperimen. Iya. Kalau bereksperimen sama halnya kita malpraktek. Dia coba terus untuk, saya tahu dia tahan waktu untuk normal, sementara kondisi saya mungkin secara medis tidak bisa untuk normal. Saya sudah siap. Secara materi dan secara psikis saya sudah siap. Operasi dok. Setiap saya kontrol, semakin dekat kelahiran, kalau memang harus dioperasi dok, dioperasi. Tapi iya. jadi ya mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu ya yang mengalami hal seperti saya. Karena namanya kehilangan anak sampai kapanpun. Siapapun itu, kita sebagai orang tua tidak ingin anaknya hilang begitu saja. Saya tidak terima anak saya hilang begitu saja gitu, tanpa ada penjelasan ini kenapa. Saya tidak bisa terima, yang saya tidak bisa terima sampai saat ini itu anak saya kenapa. Tidak ada penjelasan dari rumah sakit, tidak ada penjelasan dari dokter yang bersangkutan. Putri saya itu kenapa sampai bisa meninggal adalah takdir ya bang. Itu harus kita ikhlas, kita tahu itu. Itu urusannya Tuhan. Betul. Tapi meninggalnya karena apa? Kan pasti ada penyebabnya. Ini sampai detik ini belum kita tahu apa penyebabnya. Makanya dibilang bukti, saya tidak punya bukti. Saya cuma punya cerita. Karena bukti itu tidak pernah diserahkan ke saya. Bahkan nenek daripada ibu ini tidak tahu menau dengan kondisi ini. Ya, saya dan keluarga cuma berasumsi. Mungkin putri saya itu keracunan ketuban. Karena pada saat dioperasi itu ketuban saya udah pecah. Itu kan asumsi lawas. Iya, karena artinya asumsi orang-orang yang tidak terlalu paham medis. Asumsi tradisional lah. Iya, asumsi tradisional. Sudah pecah ketubannya berarti sudah ini, padahal belum pembukaan full. Berarti kan ada masalah kalau pecah ketuban terus masih pembukaan 2. Jadi itu berarti ada masalah kan? Iya. Yes. Berarti tolong jelaskan ke saya. Jadi keinginan ibu dalam hal ini, dokter yang menangani itu dalam hal ini
tidak memberikan penjelasan secara konkret. Tidak ada, tidak pernah. Keinginan ibu ialah bagaimana penjelasan itu ada, lalu kita terima dengan ikhlas kondisi yang ada. Ini sampai detik ini belum ada penjelasan sama sekali. Ada. Andai ada itu, saya pasti bisa terima. Yang mau diapa lagi? Kalau ada penjelasan medis. Ceritanya kenapa? Oke, kalau beliau bilang beliau bukan dokter anak, panggil dokter anak saat itu. Tolong jelaskan kondisi putri saya itu bagaimana. Berdua jelaskan ke saya. Tapi saya tidak pernah. Bahkan saya terakhir ketemu beberapa puluh tahun lalu, ya kurang lebih 10 tahunan yang lalu lah, saya ketemu di satu minimarket. Malah beliau menghindar dari saya. Langsung pergi kabur. Saya sempat sapa, Dok, tapi langsung pergi. Loh, ada apa sikap itu yang bikin saya bertanya semenjak itu? Loh, ada apa ini? Tapi saya saat itu masih belum bisa berdamai dengan kondisi psikis saya. Baru kita berani mengungkapkan seberapa lama berlalu, baru hari ini kita berani mengungkapkan. Baru hari ini saya bisa tidak menangis. Saya bisa tidak gemetaran untuk ingat almarhumah. Betul. Almarhumah Ananda ya. Iya. Baik, para netizen, para pemirsa, kondisi kali ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana seorang ibu ingin mengetahui betul-betul apa sih yang terjadi atas meninggalnya almarhumah anak beliau. Saya MDS dan Ibu Arwina mengucapkan terima kasih dan tetap stay tune bersama saya di sini di Celebes Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.